Yang berani melakukan salah, tapi kita kepengen masuk surga. Ini sadar orang. Iya betul. Nek tiang-tiangan Masya Allah. Satu kali salah diturunkan oleh Allah dari surga, kita berkali-kali salah kok berdoa kepengen masuk surga. Tapi nggak apa-apa, karena inilah keistimewaannya umatipun Rasulullah Muhammad SAW. Ketika melakukan kesalahan, Allah membuka pintu peluang untuk diterima, yaitu tobatnya kita semuanya. Maka kemudian masyarakat kita itu setelah sowan ke Nabi Adam itu akhirnya sowan ke Nabi Nuh ya. Nabi Nuh niku kan dikenal, beliau itu melakukan dakwah sampai 950 tahun. Jadi hampir 1000 tahun kurang 50 tahun. Tetapi pengikut Nabiullah Nuh niku hanya sedikit, tidak lebih dari 100 orang. Jadi perjuangan dakwahnya Nabi Nuh ini rekoso pol. Sebab nopo? Saking-sakingnya dakwahipun Nabi Nuh yang sudah mencapai 950 tahun, tetapi tidak lebih dari 100 orang yang ikut. Itu pun keluargane, bojone, anake niku ya mboten ikut. Bahkan ketika diajak oleh Nabi Nuh, itu anaknya itu malah mencaci maki ayahnya, yaitu istri beliau juga mencaci maki beliau, Masya Allah. Nah maka satu saat kemudian terjadi banjir yang besar itu. Akhirnya anaknya mau kemudian diajak untuk naik ke atas kapal, tetapi anaknya menolak. Aku akan naik ke atas pohon, aku akan naik ke atas yaitu gunung. Maka akhirnya tersapulah semuanya. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat tinggalipun Al-Quran, wonten dawuhaken ngeten, Nabi Nuh itu seakan sempat rodok komplain kali Gusti Allah. Ya, maksudnya nopo? Beliau itu kan Nabi. Beliau itu gini di dalam hatinya, seperti Allah, anak saya kok ya gak jenengan selamatkan, gitu ya. Padahal saya sudah berjuang begitu. Maka kemudian ditegur oleh Allah, no, semua itu adalah kekuasaan saya, hak prerogatifnya Allah untuk memberikan hidayah apa tidak. Maka kewajiban yang wong tua namun ngajak anaknya, mendidik anaknya. Nanti anaknya jadi apa, itu sudah merupakan urusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini menjadi contoh bagi kita bahwa kita itu tidak berkuasa apa-apa, karena letak hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi Allah itu yang memiliki hidayah. Maka Bapak Ibu para rawuh ingkang kita sedaya mugi-mugi dipun paringi hidayah kalih Allah. Tasih kersa kumpul-kumpul teng majelis ngeten iki. Sebab boten kathah ingkang kula panjenengan saged andalaken dhateng Allah kalau tidak berupa syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi Nuh mengatakan, saya itu mau doa kepada Allah rodok malu karena saya punya salah kepada Allah karena ditegur itu. Coba minta tolong kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya kita mencari kepada Nabi Muhammad, ketemu Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu memang cinta kepada umatnya, dan kemudian beliau sangat cinta, suka kepada umatnya yang bersolawat kepada beliau. Maka kemudian Rasulullah pergi ke depan, yaitu pintu surga. Maka di tafsir Ibnu Katsir dikatakan, kemudian Rasulullah niku koyok notok torokol bab, pintu surga ditotok. Waalaikumsalam. Terus kemudian penjaga surga niku malaikat niku membukakan pintu. Karena yang membuka pintu sinten jenengan? Ana Muhammad, saya Muhammad. Ya Allah, kanjeng Nabi Muhammad gini. Terus dibukakan pintu surga. Kenapa kok langsung dibukakan? Malaikat itu menjawab, ya Rasulullah, saya diperintah oleh Allah tidak boleh membukakan pintu surga sebelum orang yang pertama kali akan masuk ke dalam surga ini adalah panjenengan.
Maka ketika jenengan sudah ada di hadapan saya, maka saya persilahkan panjenengan untuk masuk ke surga. Rasulullah matur, nanti dulu, saya akan masuk surga bersama umatku, bersama orang yang mencintaiku, bersama orang-orang yang senang kepadaku. Teman-teman, Bapak Ibu rahimakumullah, ada namanya Sayyid Abuya Sayyid Alawi Al-Malik Al-Hasani, niki ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Mekah. Beliau itu mengarang banyak kitab, salah satunya adalah Mafahim. Beliau ini itu termasuk orang yang sangat dihormati oleh para ulama Nusantara, termasuk Mbah Maimun Zubair dan setuyo. Para ulama rata-rata itu nanti ada sanad ke Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu abah dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani. Beliau termasuk profesor. Nah, ini beliau itu pernah cerita ketika beliau kasyaf ziarah kepada Rasulullah. Ini yang cerita itu adalah Gus Koyum, walaupun ini tidak ada rujukan kitabnya ya. Gus Koyum cerita Sayyid Muhammad itu pernah ziarah tingginipun Rasulullah. Ketika ziarah itu agak ketiduran. Ketika ketiduran itu mimpi ketemu Rasulullah. Ketika mimpi ketemu kanjeng Nabi Muhammad SAW, di belakangnya Rasulullah itu ada jamaah yang banyak. Kemudian beliau tanya kepada kanjeng Nabi, siapa itu jamaah yang banyak itu? Itu adalah umat yang mencintai aku. Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang di tengah yang lebih banyak dari jamaah itu? Oh, yang paling banyak itu adalah orang-orang Indonesia yang mencintai aku. Mudah-mudahan yang ini kita semuanya termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam mimpi itu, orang-orang Indonesia yang mencintai kepada Rasulullah. Walaupun tidak hanya orang Indonesia saja yang boleh mencintai Rasul, tetapi salah satu bentuk cinta kita adalah melalui lantunan-lantunan sholawat seperti itu. Saya tutup dengan cerita. Kemarin malam 1 Muharram itu, Prof, tiba-tiba saya itu dimimpini guru saya yang sudah almarhum ya. Beliau murid dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ya. Saya punya sanad kepada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah, di dalam mimpi itu subuh-subuh, ada subuh itu ya, belum subuh berarti ya, pajar-pajar ya. Itu saya melihat guru saya itu memakai baju putih dan peci putih bersama para kiai-kiai, banyak sekali. Kemudian ada kali gitu, ada sungai di depan saya. Kemudian beliau itu di sana pakai putih-putih. Kemudian kiai-kiai itu meminta kepada guru saya untuk memimpin doa. Biasa memimpin itu kan oyo-oyoan moh gitu ya, monggo betul saya itu kan podel persis gitu kan. Maka akhirnya memimpin doa. Nah, inilah doa yang akan saya share ke Bapak Ibu. Dan kemudian saya lihat beliau itu nyekel mic. Ketika nyekel mic, kemudian beliau berdoa langsung. Ketika saya terbangun, saya tulis doanya. Dan ini saya akan sampaikan ke Bapak Ibu. Doanya adalah sholawat surur ya, sholawat kebahagiaan. Sholawatnya itu ternyata ketika sudah saya tulis itu Pak, setelah terbangunnya tak tulis. Begini maghrib lo tak buka-buka. Iki apa kok iso? Ini yang dibaca oleh beliau. Dan jelas sekali suaranya. Maka ternyata saya buka ada di 2 kitabnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi ada di kitab guru beliau ya, termasuk Mbah Maimun dan seterusnya. Ada namanya salah satu kitab niku berjudul Abwabul Farraj. Jadi pintu-pintu kerupekan, pintu-pintu kesulitan. Jadi semoga terbuka pintu kemudahan. Allahumma amin. Dan ternyata fadilahnya di kitab itu dikatakan doa sholawat ini sangat baik dibaca ketika Muharram. Sama jadi ngerdek juga. Ya Allah, beliau mengimpini malam 1 Muharram membaca sholawat itu di hadapan para kiai-kiai, memimpin doa itu. Saya belum pernah diijazahi itu.
Maka kemudian saya langsung WA ke Bunyai saya, Bunyai, saya mendapatkan doa begini. Ya Allah kan, aku kepengen ditemui, ditemui. Ya alhamdulillah. Yang tidak, yang kepengen malah tidak ya. Nah doanya ngenten nggih Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan. Apa terus ya? Tamla'u biha khazainullahi nura. Tamla'u biha wa takunu lana walil mu'minina farojan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Langsung saya terbangun nih. Terus tak tulis niku dungane, dan itu ada di dalam kitab Abwaabul Faraj yang dikarang oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasan Makkah. Okay? Dan ini monggo panjenengan, orang kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Ya, sepinter apapun, ya wes S3 orang iso. Tetap kita harus nyuwun kepada Allah. Karena ini sholawat surur. Sholawat surur ini sholawat kebahagiaan. Jadi wasilah kepada Rasulullah. Tamla'u bi khazainullahi nura. Jadi dengan sholawat itu apa? Wa takunu lana, semoga kita semuanya, walil mu'minina, dan semua orang muslim muslimat, mukmin mukminat, ya, farohan, diberikan kebahagiaan, wa farojan wa surura. Oke, terus tibai keenaan, keapian semua. Kita akan berharap mbok menawa Gusti Allah maringi datang kita sedaya delalah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri soleh solehah, delalah berapapun yang didapatkan barokah Allahumma. Makanya jangan lupa Kanjeng Nabi itu mendawuh sebagai penutupnya, adibu auladakum, didiklah putra putri kita dengan salasi khisalin, 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyukum, harus dikenalkan cinta kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, hubbu ahli baitiku, jadi ahli bait itu juga harus dicintai. Dan kemudian hubbu qiraatil Quran, harus dididik untuk membaca Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Mudah-mudahan sedaya ingkang rawuh wonten ing majelis menika saged dipun paringi kesaenan dhateng Allah Subhanahu wa taala, lumeber dhateng Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, wasilah sholawat, wasilah mahalul qiyam lan sedheripun. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menjadikan baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi ajma'in, wa khususan muassasah Jami'ah Sultan Agung wa ahlina wa ahlikum man hadara al majlisil mubarak wa muallif tiba berjanji wa farallahu dzunubal mustara'in bahma yulida rujatihim syaulillahi. Al-Fatihah. Makaten lan semanten angin kula matur, terima kasih. Nanti dilanjutkan monggo tim Robbana wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.